Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama, sebagai insan yang bertuhan, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan izinnya lah saya dapat menyelesaikan tugas ini sampai dengan selesai. Perkenalkan, saya Rahmawati Usman dengan NPM 0305 2411002. Jadi pada kesempatan ini saya akan menganalisis etika komunikasi melalui satu contoh komunikasi di ruang publik yang sumbernya saya ambil dari YouTube. Contoh komunikasi yang akan dianalisis adalah pernyataan dari Bung Rocky Gerung, siapa yang nggak tahu beliau ya, yang berbunyi, Gibran anak kecil disuruh bermain di wilayah politik oleh bapaknya. Ini muncul dalam sebuah program Rakyat Bersuara di channel YouTube iNews yang membahas isu-isu sensitif seputar penyusunan kabinet baru atau bersih-bersih kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi teman-teman, itu adalah gambaran umum tentang video yang akan saya analisis. Selanjutnya, saya menganalisis menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan ethical framework, yang kedua pendekatan etika komunikasi Jensen, dan yang terakhir adalah etika berdasarkan situasi formal atau informal. Saya menggunakan kerangka etika teleologis, yang mana etika ini menilai tindakan berdasarkan tujuan dan konsekuensi yang dihasilkan. Berdasarkan perspektif ini, pernyataan dari Bung Rocky adalah etis. Kenapa? Karena tujuan substansialnya. Analogi anak kecil disuruh main berfungsi sebagai alat retorika untuk menyoroti pelanggaran etika konstitusi dan rekayasa hukum, bukan sekedar menghina pribadi Gibran. Analisis pernyataannya Bung Rocky dengan etika komunikasinya Jensen, yaitu pernyataan dari Bung Rocky ini memenuhi sebagian besar, maka dapat dikatakan etis. Namun ada beberapa bagian yang kurang etis dan dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama adalah jujur. Pernyataan tersebut dinyatakan jujur karena dia menggambarkan keyakinan atau merefleksikan keyakinan dari Bung Rocky atau pendapat pribadi dari Bung Rocky sendiri. Yang kedua adalah benar. Kebenaran di sini merujuk pada kebenaran faktual bahwa Gibran memang memiliki pengalaman politik yang relatif singkat dan fakta polemik hukum mengenai pencalonannya, yaitu putusan MK pada saat itu. Yang ketiga yaitu tepat. Diksi anak kecil disuruh main ini dinilai tepat secara retoris untuk mengkritisi isu ketidakcocokan antara pengalaman dan panggung politik yang besar serta dugaan adanya pihak yang menyuruh atau yang mengintervensi kekuasaan pada saat itu atau aturan pada saat itu. Yang keempat yaitu utuh. Pernyataan ini adalah bagian dari argumen yang lebih besar mengenai etika bernegara dan nepotisme, bukan sekedar hinaan. Yang kelima yaitu mudah dimengerti. Sangat mudah saya pahami bahwa pernyataan tersebut mengkritik soal minimnya pengalaman dan adanya intervensi tentang waktu itu usia calon cawapres yang menjadi putusan MK pada saat itu. Selanjutnya yaitu masuk akal. Secara logis argumen ini masuk akal dan sering digunakan dalam analisis politik. Selanjutnya yaitu kemanfaatan sosial. Kenapa saya katakan bermanfaat? Karena memicu diskusi politik yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran politik soal isu etika konstitusi. Tidak dipenuhi yaitu relevan, tidak terpenuhi karena dalam video itu membahas hal lain, yaitu tentang kabinet pemerintahan
era Prabowo Gibran yang katanya ada evaluasi atau bersih-bersih kabinet atau menteri. Yang kedua yaitu authorship, tidak terpenuhi karena ini adalah pendapat pribadi dari Bung Rocky. Yang kedua adalah terbuka, tidak terpenuhi karena saat itu ketika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya kembali, Bung Rocky lalu keluar daripada studio itu dengan entahlah, bisa dicek kembali oleh teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kebaikan dan penghargaan, dianggap tidak dipenuhi karena melanggar etika, penghargaan dan rasa hormat terhadap Gibran sebagai individu dan pejabat publik. Krisis etika komunikasi dalam berbagai konteks pada pernyataan Bung Rocky. Dalam video ini konteksnya adalah formal. Saya katakan tidak etis karena pernyataan yang menggunakan analogi anak kecil disuruh main bukanlah bahasa yang sepenuhnya formal atau baku untuk mengkritik pejabat publik. Lalu tuturan daripada pernyataan ini atau dia secara tidak langsung menyinggung dan memicu respon negatif dari pihak terkait atau pendukungnya. Dia bertentangan dengan prinsip tidak menyinggung dalam etika formal. Adalah kesimpulan saya, pernyataan dari Bung Rocky itu bisa dikatakan etis, bisa juga tidak, tergantung daripada cara kita menilai. Nah, etis jika dilihat dari tujuannya, karena dia berhasil sampai pada tujuan utamanya, yaitu membuat sadar publik dan memicu diskusi yang lebih luas, dan hasilnya bermanfaat bagi demokrasi. Tidak etis karena melanggar norma kesopanan dan penghormatan kepada pribadi Gibran sebagai individu dan sebagai pejabat publik. Ya, untuk kita ketika kita ingin menyampaikan kritik kepada sesuatu atau seseorang, kita usahakan menggunakan bahasa yang lebih sopan agar pesannya lebih mudah diterima semua pihak, juga tetap menghormati pihak yang kita kritik. Lalu kita juga sebagai penyimak, kita tidak boleh fokus pada kata-kata saja, tapi coba pahami juga substansi atau isu penting yang sedang diangkat oleh Bung Rocky atau kita sebagai pengkritik.